Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal bersama kita, di mana saja berada. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, katekese kita hari ini mengangkat tema khusus, yaitu Protestantisme, Maria, dan warisan konflik Belanda dan Spanyol di Indonesia, sebuah analisis historis. Mengapa tema ini saya angkat menjadi bahan katekese kita pada hari ini? Karena selama ini saya selalu bertanya dan belum menemukan jawaban. Mengapa komunitas Protestan, khususnya, tidak semua ya, khususnya dari Calvinis ya, dari komunitas Calvinis itu, mereka menunjukkan sikap anti-Katolik ya. Yang kedua, juga sikap anti tentang Maria, patung-patung dan gambar-gambar suci. Mengapa demikian? Itu saya selalu bertanya terus ya. Sedangkan Protestan dari denominasi yang lain itu tidak sekeras dari Calvinisme, tidak sekeras dari aliran Calvinis ya. Lalu saya bertanya-tanya selama ini, mengapa komunitas Calvinis ini sangat anti dengan Katolik, dengan gereja Katolik. Yang kedua, anti dengan Maria. Yang ketiga, anti dengan gambar-gambar atau patung-patung yang ada dalam gereja Katolik ya. Nah, ini polemik yang terjadi selama ini, malah sekarang suhunya semakin tinggi. Itu sebagai akibat dari diskusi antara Romo Cafe dengan pendeta Mel Altok ya. Jadi berkelanjutan sampai hari ini. Malah sekarang ini suhunya semakin tinggi. Tapi yang polemis itu terjadi itu hanya dari pendeta-pendeta Calvinis ya. Sedangkan dari denominasi lain sepertinya tidak sekeras dari pendeta-pendeta Calvinis. Nah, ada dua alasan saya menemukan jawaban mengapa mereka begitu anti dengan Katolik, menyerang dogma-dogma Katolik, ajaran konsep teologis Katolik. Itu ada dua. Alasan pertama karena ketiadaan otoritas dalam komunitas Protestan ya. Saya menganalogikan begini, satu kampung memiliki 10 atau lebih pemimpin. Kampung A itu memiliki lebih dari 10 pemimpin. Kampung B memiliki satu pemimpin tunggal. Pertanyaan saya, mana yang menciptakan kegaduhan dan kekacauan, kampung A atau kampung B? Ya, jelas yang menciptakan kegaduhan, keramaian, ya, saling bertengkar itu adalah kampung A. Karena satu kampung memiliki lebih dari 10 pemimpin. Ya. Mengapa terjadi keributan? Karena konflik kepentingan di antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Terjadi pertengkaran, terjadi perdebatan. Sedangkan kampung B, satu pemimpin itu tertib. Bisa diatur, ya, tertib. Jadi seperti inilah kalau kita analogi tentang bagaimana komunitas saudara-saudara kita yang Protestan. Karena ketiadaan otoritas sehingga mereka betul-betul menyerang Katolik karena mereka kehilangan pegangan. Apa? Semuanya itu dilahirkan dari prinsip sola scriptura dan itu sudah ditanggapi oleh polemikus Katolik sehingga mereka sepertinya babak belur. Ya, tidak bisa mempertanggungjawabkan prinsip sola scriptura. Akhirnya mereka menyerang yang lain, ya, menyerang Paus, menyerang Maria, terus menyerang patung, yang sekarang sudah mereka merambah ke hal-hal yang lebih khusus itu. Misalnya gelar-gelar Maria itu yang mereka serang ya, gelar-gelar Maria, dogma Maria itu yang mereka serang sampai hari ini. Ya,
Nah, alasan kedua itu karena warisan sejarah yang ditinggalkan oleh VOC. Warisan sejarah permusuhan antara Belanda dengan Spanyol, Belanda dengan Portugal, itu yang dibawa ke Indonesia dan diwariskan kepada komunitas-komunitas dari Calvinisme. Ya, jadi dua alasan ini sampai kapanpun komunitas Calvinisme itu betul-betul mereka anti Katolik, anti Maria, anti gambar-gambar, anti patung. Ya, jadi kalau orang Katolik melihat misalnya di YouTube segala macam itu, kalau ada gereja yang di dalamnya ada salib, ada patung Bunda Maria, itu mungkin dari Lutheran, itu mungkin dari Lutheran, ya. Sedangkan dari gereja Calvinis, gereja Calvin itu sama sekali tidak ada. Nah, dua alasan ini menjadi bahan katekese kita pada hari ini. Jadi gerakan anti Katolik, gerakan anti Maria, gerakan anti patung, gambar-gambar kudus itu bukan dihasilkan dari refleksi teologis atau perbedaan tafsir kitab suci, tetapi juga lahir dari warisan sejarah yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda, yaitu dari aliran Calvinisme. Dan kita tahu bahwa Belanda itu adalah Calvinisme, ya. Jadi mereka itu Protestan Calvinisme, itu Belanda datang ke Indonesia dan mereka membawa warisan permusuhan Belanda dengan Spanyol, Belanda dengan Portugal. Itu nanti kita angkat katekese kita pada hari ini. Jadi saya heran mengapa warisan ini tetap dipertahankan oleh pendeta-pendeta Calvinis. Ya, apakah tidak membaca sejarah? Saya tidak tahu. Ya, mungkin mereka pikir bahwa membenci dogma-dogma tentang Maria, benci kepada gereja Katolik itu melulu dari alasan teologis atau penafsiran kitab suci. Padahal mereka tidak tahu itu warisan sejarah dari penjajahan Belanda atau VOC, ya. Nah, saya mau menyampaikan dengan katekese ini, mau menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang Islam. Kalau saudara kita yang Islam menyatakan agama Kristen itu agama penjajah, itu bukan Katolik, ya, bukan Katolik. Agama yang dikatakan agama Kristen adalah agama penjajah, itu adalah agama Protestan Calvinis. Ya. Itu. Jadi sekarang saya menyatakan seperti itu supaya saudara kami yang Muslim itu jangan pukul rata. Kristen dikatakan agama penjajah, yaitu agama, kalau Anda katakan agama penjajah itu ya agama Protestan itu. Tapi Protestan bukan tidak semua, yaitu Calvinis itu. Karena Belanda itu Calvinis, mereka datang ke Indonesia. Nah, sekarang saya menyampaikan seperti ini, akan saya jelaskan dalam katekese ini. Tantangan yang terberat yang dihadapi oleh gereja Katolik adalah tantangan dari Belanda Calvinis. Jangan dikira, ya. Kalau memang jumlahnya Katolik lebih sedikit dari Protestan, itu karena pemaksaan. Ya, Katolik yang sudah dibaptis oleh misionaris Portugis itu dipaksakan untuk pindah ke Protestan, yaitu Calvinisme. Jadi masuk Calvin, ke Calvinis, yaitu. Contohnya di mana? Contohnya di Pulau Timor. Ya. Jadi Pulau Timor. Kalau yang sampai ke Timur-Timur itu mayoritas Katolik sangat kuat, itu karena Portugis tidak mau meninggalkan tempat itu. Mati-mati mereka mempertahankan Pulau Timor itu, mereka separuh itu yang sampai ke Timor Leste itu orang Portugis tidak akan angkat kaki dari situ. Maka dari sanalah
mayoritas Katolik dengan budaya Katolik yang sangat kental gitu. Yang kedua itu di Ambon, ya di Ambon itu Katolik itu dipaksakan untuk menjadi Kristen Protestan, itu aliran Calvinis, ya itu Katolik dulu, semua dipaksakan masuk Protestan. Sehingga kalau Protestan banyak itu bukan hasil evangelisasi dari Protestan, tapi itu warisan yang dilakukan oleh Belanda dari VOC. Itu sudah Katolik dipaksakan untuk masuk Protestan. Jadi saya kira itu ada dua alasan mengapa perdebatan ini segera jadi panas. Itu mengapa gerakan anti Katolik, anti Maria, anti patung, anti apa segala, itu ada dua. Yang pertama itu ketiadaan otoritas dalam komunitas Protestan, dan yang kedua warisan dari Belanda, permusuhan Belanda dengan Spanyol, Belanda dengan Portugis. Ya, saya kira ini sebagai pengantar untuk menjelaskan katekese kita pada hari ini. Nah, saya dari katekese ini saya harus tunjuk ini buku ini yang bisa dibaca. Saya baca di buku ini. Nah, buku ini judulnya itu tentang ensiklopedia gereja. Itu disusun oleh Pater Heuken SG, ya. Buku ini itu bisa baca sendiri, ya. Bisa baca sendiri. Ini buku ini. Saya bukan berbicara sembarang, bukunya ini. Tuh. Ya. Jadi saya mau menjelaskan ini katekese ini berdasarkan buku ini. Oke, saya kira begitu. Kita bisa mulai katekese kita hari ini. Saya mengulangi lagi, tema katekese kita hari ini adalah Protestantisme, Maria, dan warisan konflik Belanda dan Spanyol di Indonesia, sebuah analisis historis. Ya, kita bisa mulai. Saudara dan saudari yang terkasih, salah satu pertanyaan menarik dalam kajian sejarah gereja adalah mengapa sebagian komunitas Protestan memiliki sikap yang sangat kritis terhadap Maria. Ya, dan sampai hari ini polemik masih terjadi itu. Ya, dari gereja Calvinis itu, Reformit itu diwakili oleh Dr. Deking Adas, Pendeta Deking Adas, Esra Soru dengan Pendeta Muriwali itu. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Tapi menurut saya ya itu kelompok Calvinis itu, pendeta-pendeta kelompok Calvinis. Dan selama ini terjadi polemik itu hanya sekitar mereka itu. Nah, dengan Katolik, ya. Saya ulangi lagi. Salah satu pertanyaan menarik dalam kajian sejarah gereja adalah mengapa sebagian komunitas Protestan, mengapa saya katakan sebagian, tidak semua komunitas Protestan, ya, sebagian komunitas Protestan memiliki sikap yang sangat kritis terhadap Maria. Apakah sikap tersebut murni lahir dari penafsiran kitab suci, ataukah juga dipengaruhi oleh faktor sejarah dan politik? Ini yang perlu kita jawab. Ya, untuk menjawabnya perlu dilihat hubungan antara reformasi Protestan, konflik Belanda dan Spanyol, dan kolonialisme di Indonesia. Kita sudah lihat ini. Ya, saya ulangi lagi. Untuk menjawabnya perlu dilihat hubungan antara reformasi Protestan, konflik Belanda Spanyol, konflik Belanda Portugal, dan kolonialisme di Indonesia. Poin yang pertama, reformasi dan perubahan pandangan tentang Maria. Pada abad ke-16, reformasi Protestan muncul sebagai kritik terhadap sebagian praktek gereja Katolik Barat. Tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther, John Calvin, Zwingli berusaha mengembalikan fokus iman kepada Kristus. Nah, tiga tokoh ini saya jelaskan sedikit. Tiga tokoh ini. Martin Luther itu seorang imam, seorang biara, ya.
dari kongregasi Osa Agustinus. Ya, jadi tolong dipahami, Martin Luther itu seorang imam, seorang biara, dan dia seorang teolog, dosen dia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Zwingli. Zwingli itu imam projo, imam diosisan, imam projo. Ya, bisa dikoreksi kalau saya salah. Nah, sekarang John Calvin. John Calvin itu awan Katolik Tulen. Saya ulang lagi, awan Katolik Tulen. Tidak pernah menerima tabisan. Diakon juga bukan, pastor juga bukan, imam juga bukan, uskup juga bukan, ya, bapak-bapak gereja juga bukan, Rasul Yesus juga bukan. Awam Katolik, awam Tulen. Gitu. Saya jadi heran mengapa konsep teologis dia itu menjadi dasar perumusan doktrin dari Calvinisme. Saya tidak tahu. Awam Tulen. Dia ahli hukum. Ya. Juga dia belajar teologi. Jadi saya juga heran mengapa pengikutnya begitu banyak. Dan menjadi masalah untuk saya ini, sebagai pengantar saya jelaskan ini. John Calvin itu awam Tulen. Bagaimana dia menhabiskan pendeta? Nah, itu status tabisan pendeta itu bagaimana? Awam Tulen menhabiskan pendeta, lalu pendeta menhabiskan pendeta sampai sekarang. Ya. Maka tulisan saya di Facebook itu saya mempersoalkan status tabisan pendeta. Gitu. Nah, kalau Martin Luther itu imam, menerima sakramen imamat. Zwingli, imam, menerima sakramen imamat. Itu pun tidak mempunyai wewenang untuk menhabiskan orang. Karena dia imam. Karena yang bisa menhabiskan orang itu adalah uskup sebagai penerus para rasul. Ya. Mengapa selama ini polemikus Katolik itu selalu berbicara tentang Martin Luther, tentang Zwingli, tapi tidak pernah menyinggung tentang Calvin. Karena Calvin itu awam, untuk di mata orang Katolik itu tidak perlu dibahas. Iya, tidak perlu dibahas. Iya. Anda tahu konsep teologisnya? Tulip, itu satu bunga yang terkenal di Belanda itu. Konsep teologisnya tulip. Gitu. Saya sebenarnya rencana mau katekesi tentang tulip, tapi untuk apa juga? Gitu. Jadi ini sekarang saya menjelaskan ini supaya umat Katolik tahu, terutama kaum muda tahu bahwa Calvin itu awam Katolik. Ya. Sekarang saya menjelaskan begini. Seorang awam ahli hukum, misalnya dosen di perguruan tinggi, lalu dia menyusun konsep-konsep teologis, menentang gereja, lalu banyak orang mengikut dia. Itu kan agama seperti ideologi yang bisa didirikan, disusun oleh siapapun. Bukan agama, itu ideologi. Iya. Kayak kita di Indonesia itu PDIP, Partai Bulan Bintang, iya, Partai Golkar, seperti itu. Nah, saya kira memang seperti itu. Agama seperti kayak ideologi. Kenapa? Calvin itu awam Katolik. Dia ahli hukum, maka jangan heran kalau pendeta-pendeta Calvinis itu suka berdebat. Orang hukum itu bukan persoalan benar atau salah. Menang, prinsipnya harus menang. Itu psikologi orang hukum itu begitu. Dia tahu bahwa kasusnya itu dia salah, tapi dia berusaha supaya menang. Karena itu kepuasan dia itu menang. Walaupun di hati nurani dia tahu bahwa kasus ini dia salah. Itu yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Calvinis itu. Suka berdebat itu. Kenapa? Memang dari Calvinis itu orang hukum. Debat itu bukan maksudnya cari kebenaran, tidak, menang, harus selalu begitu, menang. Walaupun dia tahu bahwa yang dia bicarakan itu salah. Itu. Prinsip dia itu menang. Itulah kamu coba Anda lihat itu pengacara orang hukum itu.
Tahu mereka kasusnya bahwa kasusnya dia bela itu salah. Tapi dia berusaha sekuat naga supaya dia menang. Kepuasan seorang pengacara, orang hukum di situ. Ya, salah tapi menang. Ya. Dan ini supaya kita tahu psikologi pendeta-pendeta dari Calvinis itu seperti itu. Lalu yang kedua, kalau mereka bahas kitab suci juga ya persis seperti hakim. Pasti seperti pengacara, mana ayatnya, mana dalilnya. Ya karena begitu, pengacara kan selalu begitu. Mana dalilnya, mana ayatnya, mana pasal berapa. Ya. Saya mau menyampaikan seperti itu, ya. Bahwa Calvin itu awam Katolik, itu awam Katolik. Coba ini kaum muda Katolik itu Anda bisa membayangkan. Seorang awam Katolik, dia ahli hukum, dosen di perguruan tinggi terkenal. Lalu dia menyusun konsep-konsep teologis untuk menentang gereja Katolik. Terus banyak pengikutnya. Akhirnya dia menabiskan seorang menjadi imam. Sekarang imam itu kamu terima atau enggak? Ya jelas tidak lah. Kenapa tidak? Karena yang menabiskan itu orang awam. Iya. Itulah maka tulisan-tulisan saya itu tentang status tabisan pendeta itu karena itu. Latar belakangnya karena itu. Tulisan saya di Facebook, juga di video, saya mempersoalkan status tabisan seorang pendeta. Seperti itulah. Nah ini sudah jelas ya. Kalau Martin Luther itu seorang imam, seorang biara, seorang teolog, dosen di seminari tinggi. Yang kedua, Zwingli, imam projo, imam diosisan. Calvin awam tulen, Katolik awam tulen. Pertanyaannya, bagaimana Calvin menabiskan pendeta? Lalu pendeta menabiskan pendeta, pendeta menabiskan pendeta sampai hari ini. Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya, oke, kita bisa mulai lagi. Ya. Saya ulangi lagi. Pada abad ke-16, reformasi Protestan muncul sebagai kritik terhadap berbagai praktik gereja Katolik. Tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther, John Calvin, Zwingli berusaha mengembalikan fokus iman kepada Kristus. Jadi menolak Maria, maksudnya supaya fokus kepada Kristus, Kristosentris. Ya Katolik juga seperti itu, Kristosentris. Katolik juga mengajarkan seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Menariknya, para reformator awal tidak membenci Maria. Ulang lagi saya. Menariknya, para reformator awal tidak membenci Maria. Martin Luther tetap menyebut Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos, dan memberi penghormatan tertinggi terhadap peranan Maria dalam sejarah keselamatan. Namun mereka menolak berbagai bentuk devosi yang dianggap tidak memiliki dasar eksplisit dalam kitab suci, seperti permohonan doa kepada Maria dan para kudus. Dari sini saya beri catatan sedikit. Orang Katolik tidak pernah berdoa mohon kepada Bunda Maria. Tidak pernah. Ya. Orang Katolik berdoa bersama Maria. Orang Katolik berdoa kepada Maria sebagai perantara. Contohnya apa? Contohnya peristiwa perkawinan di Kana. Ya. Masih ingat itu, Tuhan pesta kehabisan anggur. Maria berperan untuk mengatasi masalah itu. Itulah dasarnya. Ya. Maria berperan untuk menyelesaikan kesulitan Tuhan pesta. Langsung pergi ke putranya, mereka kehabisan anggur. Nah, permohonan Maria ini dikabulkan oleh Yesus walaupun saatnya belum sampai, waktunya belum sampai. Itu dasar biblisnya. Oke, kita kembali ke sini. Dalam perkembangan berikutnya, sebagian komunitas Protestan bergerak lebih jauh.
Maria tidak lagi hanya dipisahkan dari praktik devosional, tetapi sering dipandang sebagai simbol Katolisisme yang harus ditolak. Maria itu sudah menjadi simbol Katolisisme, maka ditolak. Benci kepada gereja Katolik, benci juga kepada Maria. Nah, sekarang mengapa sampai seperti itu? Nanti kita akan jelas sejarahnya. Mengapa benci kepada Maria? Ya. Jadi itu nanti kita jelaskan sejarahnya. Pada titik ini, faktor sejarah dan politik mulai memainkan peranan penting. Nah, ini dia. Ini dia. Akan kita jelaskan. Oke, sekarang poin yang kedua. Konflik Belanda dan Spanyol, teologi yang bertemu politik. Saya ulangi lagi poin kedua. Konflik Belanda dan Spanyol, teologi yang bertemu politik. Pada masa yang sama terjadi perang 80 tahun, ingat itu. 80 tahun perang Belanda dengan Spanyol. Konflik ini bukan sekedar perang kemerdekaan Belanda dari Spanyol, tetapi juga pertarungan antara dunia Calvinis, yaitu Protestan, dan dunia Katolik. Ingat, sudah sampai situ? Bagi Spanyol, Katolisisme merupakan identitas nasional. Ini bagi Spanyol. Katolisisme adalah identitas nasional. Devosi kepada Maria menjadi bagian penting kehidupan religius dan budaya masyarakat Spanyol. Banyak gereja biara dan karya misi dibangun di bawah perlindungan Maria. Sebaliknya, kaum Calvinis, yaitu Belanda, seorang lagi. Sebaliknya, kaum Calvinis Belanda memandang Katolisisme sebagai agama musuh politik. Ingat itu. Nah, saya ulangi lagi. Sebaliknya, kaum Calvinis Belanda memandang Katolisisme sebagai agama musuh politik. Karena itu, simbol-simbol Katolik seperti patung, altar, para kudus, devosi kepada Maria sering menjadi sasaran penolakan. Nah, ini sudah jelas. Sekarang sudah jelas kan latar belakangnya, ya. Karena itu simbol-simbol Katolik seperti patung, altar, para kudus, devosi kepada Maria sering menjadi sasaran penolakan. Fenomena penghancuran gambar-gambar religius ikonoklasme yang terjadi di Belanda, ingat tuh, penghancuran patung-patung itu, gambar-gambar itu yang terjadi di Belanda, menunjukkan bahwa perlawanan terhadap Katolisisme bukan hanya teologis, tetapi juga alasan politik dan kultural. Jadi sekarang ingat ya, dari Protestan Calvinis, kalau mereka benci kepada gereja Katolik, benci kepada Maria, benci kepada patung, benci kepada gambar-gambar suci, inilah terbelakangnya. Warisan dari Belanda. Sudah jelas ini, warisan Belanda. Dan ini juga saya sampaikan kepada saudara kami yang Muslim. Kalau Anda menilai bahwa agama Kristen adalah agama penjajah, itu bukan Katolik. Ya, itu bukan Katolik. Itu Protestan. Karena VOC, Belanda VOC itu datang ke Indonesia membawa agama Protestan. Dan mayoritas Belanda itu adalah Calvinis. Itu. Nah, kalau sobat saya digalakan, ini baca buku ini. Jangan sampai dikiranya saya mengada-ada. Baca buku ini. Ya. Itu. Oke. Dalam konteks ini, Maria secara tidak langsung menjadi salah satu simbol identitas Katolik Spanyol yang ditentang oleh kaum Calvinis Belanda. Nah, saya ini cerita pengalaman saya waktu masa kecil itu. Mengapa orang-orang Flores itu begitu kuat devosi kepada Bunda Maria?
itu misionaris Spanyol. Misionaris Spanyol itu devosi kepada Maria itu kuat sekali. Ya. Selain misionaris Spanyol, misionaris Portugis juga kuat sekali devosi kepada Bunda Maria. Sehingga daerah-daerah yang menjadi wilayah pelayanan misionaris Spanyol dengan Portugal itu devosi kepada Bunda Maria itu sangat kuat, yaitu Flores, Pulau Timur separuh. Karena separuhnya itu dikuasai Belanda Calvinis, separuh Katolik itu. Ya. Saya haraplah ini tentang sejarah ini mungkin kalau memang Romo Patris itu dengar atau sampai video ini ke Romo Patris, ya mungkin Romo Patris buat lagi video tentang sejarah inilah. Ya, karena saya tahu bahwa Romo Patris itu lebih mendalam tentang sejarah Protestan yang datang ke Indonesia, yaitu terjadi di Pulau Flores, di Pulau Timur, juga di Ambon, seperti itu. Ya, kita tunggulah, mungkin Romo Patris juga akan menjelaskan hal yang sama. Oke, kita yang sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu warisan konflik itu dibawa ke Indonesia. Maksudnya Belanda bawa ke Indonesia. Ya, saya ulang lagi, poin yang ketiga. Warisan konflik itu dibawa ke Indonesia. Ketika VOC datang ke Nusantara, yaitu Indonesia, mereka tidak hanya membawa kepentingan ekonomi, tetapi juga identitas religius Calvinis yang telah dibentuk oleh konflik panjang dengan Spanyol dan Portugis. Saya ulangi lagi ini supaya kita paham. Ketika VOC datang ke Nusantara, mereka tidak hanya membawa kepentingan ekonomi, tetapi juga identitas religius Calvinis yang telah dibentuk oleh konflik panjang dengan Spanyol dan Portugal. Ya. Maka kalau perjumpaan antara Spanyol dengan Portugal itu memang gak cocok, ribut itu. Kenapa? Konflik itu karena memang sudah lama terbentuk di negara asalnya. Lalu mereka bawa ke Indonesia. Oke. Wilayah-wilayah yang sebelumnya menerima misi Katolik Portugis mengalami perubahan besar ketika jatuh ke tangan VOC. Ini ingat ini. Ambon, ya. Terus Pulau Timur, Pulau Flores itu. Maka kalau orang-orang komunitas Protestan menyatakan kami jumlah yang banyak itu kan datangnya dari Katolik. Yang sudah dibaptis oleh misionaris Portugis itu dipaksa untuk pindah ke Protestan, yaitu Calvinis. Menjadi Calvinis semua. Dipaksakan oleh penjajah Belanda, the VOC. Ya. Nah, di berbagai daerah, saya ulangi lagi supaya paham nih. Wilayah-wilayah yang sebelumnya menerima misi Katolik Portugis mengalami perubahan besar ketika jatuh ke tangan VOC. Di berbagai daerah, gereja Katolik ditutup dan dialihkan menjadi gereja Protestan. Ditutup paksa oleh VOC, oleh Belanda VOC. Gereja-gereja Katolik ditutup dan dialihkan menjadi gereja Protestan. Yang kedua, imam-imam Katolik diusir. Ini supaya saudara kami yang Muslim tahu tuh. Imam Katolik diusir. Yang ketiga, devosi kepada Maria dibatasi. Dan orang Katolik tertekan tuh. Devosi kepada Maria itu ya memang dibatasi. Yang ketiga, pendidikan Protestan mendapat dukungan besar dari pemerintahan kolonial. Sedangkan Katolik tidak. Itu. Ini supaya saudara kami yang Muslim tahu lah. Ya. Kami tertekan pada zaman Belanda, pada zaman penjajahan itu. Dikiranya orang Katolik juga sama juga seperti menjajah. Tidak. Kami juga ditekan. Imam-imam dikembalikan, diusir. Misionaris itu diusir kembali ke negaranya. Terus yang kedua, devosi kepada Maria dibatasi. Terus yang berikutnya, pendidikan Protestan mendapat dukungan dari pemerintah kolonial, sedangkan Katolik tidak. Itu. Kebijakan ini bukan hanya soal teologi, melainkan juga strategi politik
untuk menghapus pengaruh Portugis dan Spanyol di Indonesia. Itu. Sudah paham ini sejarahnya. Ya. Sekarang poin yang keempat. Pengaruhnya terhadap Protestantisme Indonesia. Ini poin keempat. Pengaruhnya terhadap Protestantisme Indonesia. Akibat proses sejarah tersebut, sebagian komunitas Protestan di Indonesia berkembang dalam lingkungan yang sejak awal dibentuk oleh tradisi anti-Katolik kolonial. Ini kita henti sebentar kita renung dulu. Saya ulangi lagi. Akibat proses sejarah tersebut, sebagian Protestan di Indonesia berkembang dalam lingkungan yang sejak awal dibentuk oleh anti-Katolik kolonial. Ya. Sementara itu, daerah-daerah yang tetap berada dalam pengaruh Portugis dan Spanyol seperti Flores, Pulau Timor Separoh, maksudnya Pulau Timor Separoh sampai Pulau Timur-Timur, mempertahankan devosi kepada Maria yang kuat sampai sekarang ini. Oleh karena itu, sikap kritis terhadap Maria yang ditemukan dalam sebagian komunitas Protestan Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya melalui doktrin reformasi atau prinsip sola scriptura, tetapi sikap tersebut juga merupakan hasil dari warisan sejarah kolonial Belanda, konflik identitas di Eropa, dan persaingan antara kekuatan Katolik liberal dan Calvinisme Belanda. Sebagai penutup saya bertanya, apakah pendeta-pendeta Calvinis tahu sejarah Indonesia ini? Kalau Anda tahu mengapa warisan kebencian dari Belanda, dari kaum penjajah, kok Anda lestarikan sampai hari ini? Anda benci kepada gereja Katolik, benci kepada Maria, benci kepada patung warisan kaum Calvinis. Kok sampai hari ini Anda tetap mempertahankan? Ada apa? Ada apa Anda? Ya. Coba kalau memang konflik karena konflik teologis, konflik karena biblis, itu masih masuk akal. Tapi konflik karena sejarah, konflik tentang permusuhan yang diwariskan oleh kaum Belanda, oleh VOC kepada Anda, kenapa Anda tidak tinggalkan? Iya, kenapa Anda tidak tinggalkan? Anda tetap piara sampai hari ini. Iya. Kalau perbedaan teologis, perbedaan tafsir kitab suci, ya itu sewajarnya masih mempertahankan. Tapi warisan dari kolonial Belanda ini, kenapa Anda mempertahankan sampai hari ini? Ya. Oke Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kira katekesi kita hari ini mudah-mudahan ya kita bisa sadar bahwa konflik itu terjadi itu karena warisan sejarah dari kaum kolonial Belanda, itu dari kelompok Calvinis. Nah sekarang yang penutup saya mau menyatakan refleksi historis ya. Sebuah refleksi historis. Kajian sejarah menunjukkan bahwa perkembangan suatu teologi tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Gagasan-gagasan keagamaan sering dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, dan konflik zaman. Karena itu, jika ditanya mengapa sebagian Protestan, sampai sini saya tahan dulu. Saya menggunakan kata sebagian, maksudnya tidak semua komunitas Protestan ya. Saya ulangi lagi. Karena itu, jika ditanya mengapa sebagian Protestan tampak anti Maria, jawabnya tidak sesederhana karena Alkitab.
Secara historis terdapat perpaduan antara satu, teologi reformasi yang menolak devosi kepada para kudus. Ini yang pertama. Kedua, konflik politik Belanda melawan Spanyol dan Portugis. Yang ketiga, tradisi ikonoklasme Calvinis. Yang keempat, kebijakan kolonial VOC di Nusantara atau Indonesia. Yang kelima, pembentukan identitas Protestan melalui pembedaan diri dari Katolisisme. Itu alasannya. Ada 5 alasannya. Bukan karena perbedaan tafsir Alkitab, tetapi ada 5 alasannya ini. Saya ulang lagi. Karena teologi reformasi yang menolak devosi kepada para kudus. Yang kedua, konflik politik Belanda melawan Spanyol dan Portugis. Yang ketiga, tradisi ikonoklasme Calvinis. Yang keempat, kebijakan kolonial VOC di Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan ya, Gereja Katolik mendapat tekanan yang luar biasa. Ya. Terus yang kelima, pembentukan identitas Protestan melalui perbedaan diri dari Katolisisme. Dengan demikian, sikap anti Maria dalam sebagian tradisi Protestan modern dapat dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara teologi dan pengalaman sejarah. Dalam perspektif akademis, fenomena tersebut tidak hanya berbicara tentang Maria, tetapi juga tentang bagaimana identitas keagamaan dibentuk oleh pergulatan politik, kolonialisme, dan memori sejarah yang berlangsung selama berabad-abad. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.